kembali kepada energi itu sendiri. Kalau kita belajar kuantum, ya kita tahu pola kita diciptakan itu sebenarnya pada awalnya adalah makhluk cahaya, dan cahaya itu adalah kuantum, ya, energi kuantum, dan kita mengolah dari situ udah cukup bisa. Kalau Mbak Tira coba di komentar sih, pernah saya obatin sampai sekarang rasanya kayak mana? Boleh komentar Mbak. Kayaknya pernah saya obat itu. Saya sudah pakai tapi nggak tahu kenapa belum ada perubahan Pak. Mungkin karena kurang. Udah sekarang saya berminat dengan, oh saya nggak bahas yang Bapak tulis, mohon maaf. Karena yang Bapak tulis itu ada yang kesinggung rupanya. Dan itu sudah di, apa ya, ada undang-undang hak ciptanya Pak, rupanya. Saya akan bahas buku saya aja, yang memang belum ada mungkin di YouTube manapun, di channel YouTube manapun, ini yang akan saya bahas. Ya, kalau orang Jawa bilang itu sukma sejati, ya, sukma purbo, sukma kawakas, pangeran sejati, itu aja yang akan saya bahas. Karena itu juga sama sebenarnya, ini intinya, ya, inti banget ini yang saya akan bahas. Dan jangan berkecil hati, habis ini insya Allah ya, saya langsung video call walaupun malam, nggak apa-apa kan Pak? Ya, saya akan luangkan waktu khusus buat Pak Maksum yang dari Sukabumi. Kemarin juga ada dari Tabanan Bali, ada dari Malaysia juga kontak saya. Nanti saya kasih amalan sedikit. Biasanya saya gini loh Pak, habis sholat itu saya ngisi badan kita dengan 9 asma ya Pak ya. Biasanya saya bacanya ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, waliya wakil satu pangeran pengampun Cianjur. Tapi tangannya begini ya Pak. Waliya wakil satu pangeran pengampun Cianjur, Arya Wiratano datar cikundul pamegang Gunung Ageng. Kalau nun datang panjangan sumang datang Gusti Allah. Mugi badan kaulah dipun isi karomatipun jurus ingkang murni sedoso. Karena ada 10 jurus memang di paguyuban saya yang diolah, tapi yang ingkang murni sedoso yang ke-10 ya, yang 10 warnanya. Jadi kalau orang membahas 7 cakra, saya membahas 10 warna atau 10 cakra ya. Terus tarik napas ke dalam, kafayan sot ya. Jikur rahmati rabbika abdul zakaria isnada rabbi ratarjani fardan wa anta qadir wadisin. Jadi isnada rabbahu rabbi latarjarni fardan wa anta khairu warisin, ya hayu ya aliyu ya maliyu ya afiyu ya aqiyu ya qayyum ya gani ya wali ya baqiyu. Tangannya di atas ya Pak ya, tarik napas, tahan sebentar ya, sampai nggak tahan baru keluarkan pelan lewat mulut dulu ya, tarik. Ini cara menchargernya. Jadi teknik ini sebenarnya teknik runai arai. Kalau kita memang lemah, kita memang terganggu dengan kekuatan apa ya, etrik ya, kekuatan astral atau kekuatan yang memang yang kita tidak ketahui dan kita belum pernah mempelajarinya. Ini cara menchargernya. Biasanya kalau saya duduk iftiros ya, luruskan tulang belakang kita, duduk tegap ya, tangan di atas kan ya. Saya selalu membaca, ini saya ulangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, waliya wakil ke-1 pangeran pengampun Cianjur, Arya Wiratano datar cikundul pamegangan Gunung Ageng. Kalau nun datang panjenengan sumangkan datang Gusti Allah, bogi badan kaulah dipun isi karomatipun jurus ingkang warni sodoso, saking karomatipun para wali-wali, kafayen sot tarik napas. Zikrul rahmati rabbi latarjani fardan wa anta khairu warisin, ya hayu ya aliyu ya maliyu ya wafiyu ya waqiyu ya khayu ya ghaniyu ya waliyu ya baqiyu. Nah, Bapak taruhkan di atas sini, di 2 alis ya, tarik napas lagi dalam, tahan sampai Bapak nggak tahan baru keluarkan pelan-pelan melalui hidung ya Pak. Kalau dari sini, kalau ini boleh lewat mulutnya. Nah, teknik ini biasanya untuk menambahkan power ya. Kalau kita kemarin kita ngomongnya mental power, juga istilahnya inner power, dan ini ada soul power, jadi kekuatan jiwa. Jadi kalau digabungkan semuanya, insya Allah
yang Bapak belum ketahui, yang Bapak belum pelajari, Pak Maksum belum pelajari, atau kekuatan-kekuatan eksternal ya, itu akan netral, Pak, akan dirilis ya. Nanti saya video call nanti lebih rinci. Sebenarnya kalau dekat sama saya cuman di sini ada pembuluh darah kapiler ya, Pak. Ya. Itu saya tekan banget sampai oksigen itu nggak jalan ya. Harusnya pakai orang lain ya, tekan ya. Cukup sebelah ya, Pak. Kalau dua-dua modar juga itu. Nih. Ya, tekan ya. Nanti kita mengalami sesuatu yang memang antara sadar dan tidak ya, ada perbatasan gitu ya. Kita mengalami ilusi. Biasanya kita masuk ke alam mimpi. Ya. Makanya saya bilang kalau offline itu cuma 5 detik. 5 detik terus saya lepas. Itu udah sadar kembali. Setelah sadar itu langsung netral. Merilis semua trauma-traumanya itu. Dan teknik ini memang belum pernah, kayaknya belum, dari semua channel YouTube yang ada kayaknya belum pernah ada tekniknya seperti ini. Makanya saya bongkar malam ini semuanya. Karena agak kesal juga saya, ada yang komentar nggak enak, akhirnya yang di YouTube itu saya hapus dulu ya, karena dia merasa itu punya dia, ya nggak apa-apa ya, kita nggak bahas itu ya, mohon maaf. Saya bahas yang memang benar-benar untuk apa ya, kemaslahatan orang banyak itu aja. Karena memang rata-rata yang saya temui pasien saya, klien saya juga, dia mengalami anxiety disorder, psikosomatis ya, skizofrenia atau segala macam, dan itu sembuhnya cuma 5 detik, Pak. Lama di ngobrolnya kadang-kadang sampai 2 jam. Rokok habis sebungkus kadang-kadang. Dan itu amalan itu boleh nanti diulang, saya record nanti di YouTube. Jadi teman-teman yang di sini yang memang belum subscribe YouTube Kisah Mi Haji, silakan subscribe ya. Kalau memang kurang puas juga silakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab ya. Mi ada tamu Mi. Buat teman-teman yang lain kalau memang ada ya masalah, atau masalah keluarga, masalah di perusahaan, tempat kerja, atau memang masalah penyakit ya, insya Allah malam ini saya akan kupas tuntas. Kita lagi ngumpulin teman-teman yang lain, tapi yang jelas Pak Maksum udah masuk daftar list saya. Kalau pengalaman, alhamdulillah Pak, saya itu dari Solo sampai Solo Padang ya, musafir lah ya, 14 tahun Pak. Saya sempat mencari guru apa ya, jati diri ya. Tapi jangan nggak cari ke orang-orang, ke manusia. Emang benar-benar memang saya mendalami dunia astral. Kayak orang gila sebenarnya. Cuman ya itulah, dedikasi itu yang saya mau dedikasikan buat kalian semua. Karena beberapa murid saya juga yang belajar di situ. Selamat malam juga Pak Ardan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, berkelimpahan, kemakmuran, berkelimpahan rezeki dan kekayaan buat Pak Ardan dan sekeluarga ya. Buat teman-teman di sini juga saya tidak lupa juga mendoakan kalian semua berkelimpahan kesehatan, berkelimpahan kebahagiaan, berkelimpahan kesugihan ya, makmur sentosa, gemah ripah lojinawi, aman sentosa. Mulai dari diri bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini, berikut semua keluarganya. Oke, nggak apa-apa Pak, selamat bergabung ya. Nah ini kalau Pak Ardan tahu banget dengan saya, karena memang dia sebagai, ini saya kupas sedikit profilnya ya. Selain dia adalah dosen saya, dia juga termasuk apa ya, udah jadi kayak keluarga sama saya, udah kayak kakak ya. Sampai sekarang saya masih berhubungan ya. Dan Pak Ardan juga sudah tahu sepak terjang dunia saya, dan memang juga beberapa kali juga saya mengobati keluarga beliau, dan memang ada kemajuan yang luar biasa. Jadi ini bukan seremoni, bisa tanya langsung dengan Pak Ardan ya. Nanti bisa berteman teman-teman dengan Pak Ardan atau dengan teman-teman saya yang lain ini. Yang pendatang baru ini cuma Pak yang Maksum aja nih.
Nanti Pak Maksum saya spesialkan malam ini. Kalau runai ara itu sebenarnya hanya simbol-simbol ya, universal simbolika yang memang saya dapatkan dari kitab-kitab kuno juga ya, yang nggak perlu saya sebutkan karena itu warisan dari leluhur saya, istilahnya apa ya, the wisdom ya, lokal ya, local wisdom, the local wisdom, apa ya, kearifan budaya ya, kearifan budaya. Saya juga ada keturunan Sundanya, Pajajarannya ya. Saya masih keturunan dari Sembah dan Sawidak. Dan saya juga ada Jawanya, ada Palembangnya juga. Dan ini semuanya saya akan bagikan buat teman-teman semua. Nah, kalau Pak Maksum gini ya, saya buat teman-teman juga ya, tidak terkhusus Pak Maksum. Kalau memang ini boleh langsung dijajal sebenarnya. Runai arai yang ada di tangan kita, sebenarnya banyak teknik-teknik runai arai. Mungkin kalian pernah nonton Naruto atau segala macam ya, atau nonton film ninjutsu ya. Itu banyak yang teknik-teknik yang tangan itu sebenarnya runai arai. Nah, tapi yang saya simpelkan di sini, apabila kalian merasa takut atau lagi dimaki-maki orang atau dimarahin orang atau memang merasa trauma, kok saya khawatirnya luar biasa sangatnya ya. Cukup ini yang belum kayak di YouTube saya pernah tampilkan. Tangan ini ditekan ke dalam ya, Pak. Cukup begini aja. Yang ini 4 relax, yang ini aja ya. Nggak perlu pakai napas, nggak perlu apa. Insya Allah rasa khawatir itu akan hilang dengan sendirinya ya. Yang penting itu kan energi. Nah, kalau yang paling utama yang tadi saya bahas tadi, pertama itu kita merasakan dulu energi yang ada di dalam kita ya. Kedua, kita bisa merasakan keberadaan kita saat ini atau sekarang di waktu yang sekarang ini ya. Lupakan gendernya, lupakan segala macam, tidak perlu komentar apapun, yang nggak usah pakai drama atau cerita. Sudah relax, duduk boleh bersila atau angkat kaki kayak saya satu atau segala macam ya. Nah, kalau sudah semua ketemu dengan diri kita sendiri ya, Bapak istilahnya Pak Maksum merasa oh inilah diri saya sendiri. Udah cukup, nggak usah dikomentarin, udah hening aja ya, diam, duduk diam, boleh begini tangannya atau begini ya. Bapak mungkin pernah lihat ada pejabat-pejabat yang duduknya begini, itu sebenarnya runai arai, dia mengeluarkan inner powernya ya, inner powernya. Nah itu sebenarnya runai arai. Boleh begini ya, dengan runai arai yang seperti ini, duduk diam aja. Atau memang mau pakai pernapasan diafragma perut atau pernapasan dada juga boleh, atau pernapasan biasa, pernapasan halus melalui hidung boleh ya. Mungkin pernah buka channel Pasdev juga yang tentang pernapasan hidung ya, karena kita bernapas dengan hidung itu boleh juga, nggak apa-apa, silakan pakai semua. Yang penting senyaman mungkin ya, senyaman mungkin ya, kita rasakan ya, kita duduk ya. Boleh juga pakai zikiran, nggak apa-apa. Biasanya zikir yang saya pakai tetap 9 asma ya. Ya Hayu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wakiyu, Ya Wakiyu, Ya Kauyu, Ya Goniyu, Ya Waliyu, Ya Bakiyu. Ya, itu aja yang saya baca. Atau memang menggunakan dengan nama-nama malaikat juga boleh kalau memang diketahui. Ya, saya juga punya amalan 24 ya. Namanya amalan 24, nanti saya akan bagi sedikit. Boleh diulang juga, nggak apa-apa. Cocok kalau dengan Pak Ardan tuh Pak Maksum, karena Pak Ardan itu juga banyak di masjid itu, penceramah juga. Ya, apa ya, biasalah. Saya anggap itu biasa ya, trauma biasa. Ya, silakan berbagi ilmu ya. Jadi kita coba merasakan itu. Nah, kita sudah main ke apa ya, jiwa ya. Nah, saya membahas agak mengupas sedikit. Di lautan kesadaran kita ini sebenarnya adalah satu ruang ya. Jadi kita sadarin bahwa yang perlu digarisbawahi, kita sadarin bahwa di dalam diri kita ada satu ruang kosong yang namanya lautan kesadaran. Lautan kesadaran ini tidak hanya dihuni jiwa kita sendiri ya. Kalau kita kuat sebenarnya cukup diri kita sendiri. Terkadang kalau kita memang
Saya nggak mengatakan lemah imannya apa segala macam, nggak mungkin karena faktor-faktor eksternal ya. Saya mengatakan atau memang ada problem-problem di rumah tangga atau segala macam membuat lautan kesadaran kita ini terbuka. Jadi lautan kesadaran atau ruang kita atau ruang rahasia saya mengatakannya ya. Kalau orang Sunda bilangnya masigit sih sebenarnya mah. Udah kalau tahu masigit itu ada di sini, nah itulah ruang kosong yang harus dijaga. Kalau orang ini kebanyakan ya Pak ya, ini asumsi saya aja ya, asumsi saya, bukan dari siapa, dari asumsi saya karena memang pengalaman yang saya rasakan seperti itu. Saya juga pernah dimasuki sisa jiwa ya. Saya ngatakannya sisa jiwa, bukan jin, bukan hantu, bukan segala macam tetek bengek yang orang labelkan di namanya, tapi saya yakin itu adalah sisa jiwa. Dan saya lama juga ditemanin oleh sisa jiwa itu yang saya bilang 14 tahun saya berjalan dari Solo sampai sampai Padang ya, sampai Pariaman saya. Jadi benar-benar saya banyak belajar dari sisa jiwa itu karena memang sisa jiwa itu yang memang banyak berkolaborasi dalam diri saya. Makanya saya tahu orang ini mengalami trauma atau apa atau gangguan psikis atau gangguan medis atau gangguan eksternal. Karena memang kadang-kadang saya berkomunikasi dengan sisa jiwa tersebut. Dan sekarang memang sudah tidak ada karena dia juga sudah keluar dari lautan kesadaran saya. Dan jadi saya agak keingat dengan sisa jiwa tersebut ya. Nah mungkin Pak Maksum, kalau asumsi saya, ya mungkin ada sisa jiwa yang mungkin di lautan kesadaran. Dan itu memang harus dikeluarkan. Kalau Pak Maksum pernah mendengar amalan Hu Allah ya. Nah tempat yang hening itulah ya sebenarnya untuk menghantam itu ya. Biasanya kalau bahasa Sunda mah dengan ilmu colok ya Pak ya. Nah gitu Pak ya, dikeluarkan benar ya. Kalau memang sudah tepat sasarannya Pak Maksum hening ya, hening, duduk, diam. Memang ngerasa ada gerasak gerusuk ya di dalam itu ya, bahasa yang nggak jelas atau segala macam. Kalau saya sisa jiwanya saya ajak bicara karena memang saya bisa berkomunikasi. Alhamdulillah ya, memang Allah kasih saya memang ya satu desain yang memang benar-benar saya bisa berkomunikasi dengan sisa jiwa tersebut ya. Nah kalau ada sisa jiwa yang lain, kalau ini yang benar ya. Kalau yang nggak benar boleh diusir ya. Jadi kalau nggak ada manfaatnya buat apa kita memelihara sisa jiwa ya. Jadi ada yang namanya tadi saya bilang ya, otak, otot ya, jiwa ya, itu harus disatukan. Jadi benar-benar kita membentengi diri kita dengan sesuatu yang kuat ya, yang hebat untuk diri kita sendiri, dan kita bisa berkomunikasi dengan jiwa kita sendiri ya. Nah itulah yang saya bahas di kultivator itu ya, kultivasi. Jadi itu teknik. Awalnya saya belajar kultivasi itu dari beliau juga ya. Saya tahu kata kultivator, kultivasi itu dari beliau. Karena memang termasuk sisa jiwa itu juga lebih tua dari saya. Saya termasuk adalah orang yang memang nggak pernah mendengar nasihat orang lain, nggak bisa ya. Tapi saat saya mendawamkan sesuatu, critical cortex saya terbuka dan dia masuk ke dalam lautan kesadaran saya di paling bawah ya. Dan dia membimbing saya semuanya sampai saat ini. Jadi kalau Pak Maksum tanya kok saya ngerti semua, karena memang dasarnya memang yang saya ketahui tadi, saya belajar tentang teknik kultivasi, atau saya menyebut diri saya adalah seorang kultivator ya, bukan motivator. Jadi kultivator, orang yang mengolah energinya untuk satu kekuatan tertentu mencapai titik batas ambang tertentu. Bukan. Sisa jiwa tuh bisa dikatakan gini. Kita ini kan gini loh Pak Ardan. Bisa dikatakan kalau orang Sunda bilangnya karuhun ya Pak. Karuhun. Karuhun itu apa? Dari silsilah kita. Jadi sebenarnya DNA dari nenek moyang kita, kakek moyang kita, itu ada semua di dalam diri kita. Nah DNA itulah yang menyatu di dalam jiwa kita, dan dia bisa mewujud di dalam sisa jiwa. Sisa jiwa ini sebenarnya nggak bisa bertahan lama kalau memang tubuhnya nggak kuat ya. Kalau dia kuat ya sebenarnya bisa. Dia hanya untuk inang, sebagai inang aja. Bukan jin, bukan. Saya pernah
berkolaborasi sama dia juga selama itu, ya, itu bukan jin, ya. Karena saya bisa apa ya mengatakan itu sisa jiwa itu memang ya saya katakan itu DNA dari para leluhur kita. Ya mungkin orang mengatakan, oh kupingnya mirip si Anu ya, hidungnya mirip si Anu ya, gitu kan. Nah itu yang saya mengatakan itu ada DNA dari para leluhur kita. Jadi kalau di Sunda, di Jawa Barat khususnya, lebih percaya kepada apa ya darah dari karuhun ya, para karuhun. Nah para karuhun ini kadang memang ada satu tugas mungkin yang belum terselesaikan dan dia juga menjaga semua anak keturunannya, maka dia datang untuk memberikan pencerahan atau ilmu-ilmu yang memang belum pernah dibahas. Jadi ada yang namanya kitab tersurat dan tersirat, ya ada juga kitab yang memang belum pernah digaungkan ya atau belum pernah yang kita baca. Makanya kalau kita belajar kan kita bereferensi buku-buku sebelumnya. Nah kalau ini adalah sumber dari referensi, jadi enak. Jadi kita belajarnya langsung gitu loh Pak. Belajar kepada sumbernya. Kalau yang mungkin yang kita bahas video 1, video 2, video 3, video 4 ini saya lebih membahas cenderung kepada sisa jiwa. Karena memang kalau kita mengerti selain kita juga apa ya menjaga masa otot kita juga menjaga otak kita supaya juga jangan skizofrenia atau Alzheimer atau segala macamnya. Yang paling penting sebenarnya kita juga menjaga kesehatan jiwa kita, Pak. Dan saya alamin memang selama hidup saya, ya alhamdulillah nggak pernah yang namanya orang lain kena flu aja saya nggak, Pak. Karena memang yang dijaga tuh 3 itu. Selain masa otot, otak saya juga saya menjaga kesehatan jiwa saya. Kalau olahraga itu hanya sebagai apa ya? Habit aja ya. Kalau saya biasanya kalau habis asar itu ya nggak ketang setengah jam saya di treadmill itu ya. Nah kenapa harus bergerak ya, karena kalau di luar kan panas Pak, jadi saya menggunakan treadmill untuk merilis karena frustasi, stres atau depresi itu adanya semuanya di perut Pak sebenarnya. Kita kasih tahu Pak maksudnya, khawatir, trauma segala macam itu sumbernya ada dari perut. Itu beban itu adanya numpuknya di perut. Ya stres, depresi atau segala macam. Nah itu kuncinya cuma satu, bergerak. Ya, kalau bergerak atau jalan ya, jalan 3 kilo lah ya. Jalan santai aja, gak usah lari ya. Itu merilis sebenarnya. Saya juga kalau butuh inspirasi, saya keluar ya. Biasanya saya kalau di sini ke lapangan Kalpataru yang di Kemiling itu minimal saya 12 putaran itu. 12 putaran. Dari sembari itu walaupun saya pakai detak jantung juga, pakai jam detak jantung digital. Saya lari kecil ya, 12 putaran. Dan itu saya sembari mencari inspirasi dan saya belajar banyak tentang diri saya sendiri. Jadi saya belajar itu kepada diri saya sendiri ya. Oke Pak, nggak apa-apa saya terima sekarang Pak Maksum saya terima jadi murid saya ijazahkan ya. Ajastuka Qabil tuh Pak ya. Saya bilang Ajastuka, Bapak bilang Qabil tuh. Ajastuka Pak Maksum ya, yang ada di Sukabumi, Qabil tuh. Qadarullah alhamdulillah ya, dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Allah aku mengangkat Pak Maksum menjadi murid saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, jadi saya membacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Pak Maksum ya. Qala bala sayyidina la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim Muhammad abdillah wa rasulihi. Ya, semoga kita masih termasuk golongan hamba dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya mendirikan paguyuban Asma Jati Kusuma, Pak. Ya. Asma Jati itu karena memang kalau orang Sunda ya gimana ya? Jati diri yang luar biasa ya. Murid saya juga banyak, di mana-mana juga banyak. Mungkin Pak Ardan juga tahu itu. Nah, Didin ini salah satu murid saya. Boleh komentar juga, Didin Sukmana ini. Ini orang Sunda juga nih Pak Maksum.
Ini murid saya juga, Acok juga murid saya itu yang ada di Tulang Bawang, yaitu Tubaba ya. Ntar saya cari lagi. Sebenarnya murid saya banyak di Facebook, di YouTube juga banyak. Saya termasuk gurunya juga yang mengajarkan segala macam. Dan kalau yang belajar ini kayaknya Didin belajar ini, ya. Didin, ya. Kalau di Sukabumi juga banyak sebenarnya, cuman di sana yang banyak itu di Subang ya Pak ya. Banyak di Subang murid-murid saya. Salah satunya di apa ya, Pak Widi Widarto ini belum muncul, dia mungkin sibuk ya. Pak Widi Widarto itu mohon maaf saya angkat namanya di sini. Pak Widi Widarto itu bekerja di apa ya, jalan-jalan tol itu Adikarya, termasuk petingginya juga itu, cuman dia belum muncul ya. Kembali lagi saya bilang, saya tegaskan bahwa sisa jiwa bukan jin ya, karena kalau bilang jin ini jiwa kita juga jin dong ya Pak ya. Korin, kodam orang ngomongnya ya. Kita ngatakannya gini, saat kita meninggal, saya agak bahas sedikit ya. Saat kita meninggal tuh kan kadang-kadang kita nggak tahu, ini agak pas sedikit, kita nggak tahu kalau kita tuh sudah meninggal. Nah di situ kita mengalami kebingungan, mau kemana? Kan nggak tahu arah tuh. Makanya kalau di dalam bahasa Jawa ada yang namanya sedekah ngesur bumi ya. Ngesur bumi, ada yasinan ya sampai 7 hari. 40 hari, ada yang mendak siji ya, itu setahun, 2 tahun, ya, adanya 100 setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah itu kita nggak tahu kalau si jiwa ini dengan asumsi gini, banyak asumsi dari masyarakat juga yang bahwa dalam 7 hari atau 40 hari sisa jiwa itu akan kembali ke keluarganya. Itu. Jadi saat dia kembali itu, ya makanya kita yasinan mengirimkan doa supaya memang dia kembali ke alamnya lagi ya, kepada pemiliknya sang halik ya, dengan lempeng gitu, nggak ada beban ya, nggak ada beban, dimudahkan jalannya ya, dilapangkan kuburnya supaya memang apa ya, diterang kuburnya supaya dia kembali kepada pemiliknya. Jadi yang tadi saya kasih ini mencharger diri sendiri dengan kekuatan apa jiwa ya Pak ya. Kita mencharger energi itu, menyatukan energi mulai dari tubuh, pikiran ya, sama jiwa. Itu dengan begini tadi ya, boleh dengan amalannya tadi. Kalau teman-teman yang memang kurang jelas video ini saya akan record ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain dengan menggunakan amalan apa ya, jang jawewokan ya kalau bahasa Sunda ya, campur aduk, karena itu kepercayaan saya sebagai orang Sunda. Itu menyatukan dari sukma apa ya, Kaukas, sukma purbo, sukma sejati, semua disatukan semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Maksum tadi runai arah yang begini ya, nanti sembari sholat juga boleh, nggak apa-apa, ke tangan ininya boleh diginikan, nggak apa-apa kan, tidak menambahkan rukun ya Pak ya, itu dijepit gini aja ya, ini tetap begini nggak apa-apa ya, itu ditekankan, kalau memang masih khawatir tekankan lagi ya, kembalikan kepada bacaannya, insya Allah gangguan itu akan lempeng. Nanti selanjutnya kita video call, nanti saya akan jelaskan yang lebih rinci. Jadi malam ini hanya khusus Pak Maksum, nanti langsung saya privat ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini dulu nih Pak Maksum ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau memang juga ada depresi atau stres ya,
Duduk dulu santai ya, minum air dulu ya. Tadi saya bilang siapkan air ya, minum air dulu. Silakan minum dulu, nggak apa-apa. Kalau sudah, tulis di kolom komentar sudah gitu ya. Cari air dulu Pak. Buat teman-teman semua yang ada depresi, stres atau yang memang mau belajar juga nggak apa-apa ya, ikutin aja nanti ya. Kita akan lihat nih Pak Maksum udah hilang belum stresnya ya. Mungkin dengan jarak jauh ini sebenarnya ilmu itu sudah ada semua di dalam diri kita Pak. Ilmu apapun ada ya, karena Allah itu sudah memberikan kemudahan ya. Makanya kalau punya mobil di belakang itu coba sih ditulis yang apa ya? Fa innamal yusri yusra, innamal yusri yusra, fa innamal yusri yusra. Jadi minimal selain kita menyampaikan satu ayat, ya orang-orang yang stres di belakang kita itu kan pas ngeliat, oh iya ya, di antara kesulitan ada kemudahan ya. Jadi antara kesempitan juga ada kemudahan. Kalau bahasa Sundanya pepait, pamanis, babarangan ya. Sebenarnya nggak berbarengan, ya memang silih berganti ya, seperti apa ya? Waktu Komariah ya. Waktu Komariah. Nah, sudah boleh. Pak Maksum sudah belum ini? Ya, cuma dijepit. Coba ini saya fokuskan ke Pak Maksum dulu, minum air dulu. Nanti sebelum dan sesudahnya harus minum air, memang. Saya mau tahu Pak Maksum dari jarak jauh ini bisa nggak gitu ya, ada perubahan ya. Pardon, sudah. Buat teman-teman yang lain boleh, silakan. Sudah minum ya, oke. Pak Maksum sudah minum. Nah, sekarang duduk yang santai. Relax. Mata nggak apa-apa, melek di sini nggak apa-apa ya. Melek aja santai, tapi relax ya. Jangan ada tegang ya. Terserah mau posisinya kayak mana, silakan ya. Nah, sekarang tiup ya. Tiup itu seperti kita meniup balon ya. Keluarkan semua udara yang ada di perut sampai habis ya. Ya, kempeskan perutnya ya. Sampai habis terus nggak apa-apa, mau 10 kali ya 20 kali nggak apa-apa ya. Ya. Mulailah, nggak apa-apa. Tiup ya, keluarkan semua dengan niat aku mengeluarkan segala sesuatu yang menjadi stres saya, trauma saya, kekhawatiran dalam hidup saya. Gitu. Ya, sembari niatkan, amalu biniatnya jelas. Gitu. Ya. Sampai puas Pak, sampai puas, sampai lega, kalau bahasa Jawanya itu sampai lego ya. Udah puas ya, nah kembali duduk santai dulu ya, nyantai ya. Udah puas santai ya, tarik napas lewat hidung yang dalam ya Pak ya, tahan sebentar, keluarkan lewat mulut lagi, tarik napas dalam, tahan sebentar, keluarkan lagi. Sembari niat, tarik napas dalam lagi. Saya menarik energi kebaikan buat diri saya. Tahan sebentar di situ, ya. Agak berapa lama nggak apa-apa, ya. Sekarang keluarkan semua kejelekan atau kotor-kotoran atau memang semua yang negatif dalam diri kita. Nah, oke, sudah. Sekarang tarik napas yang dalam melalui hidung dan keluarkan lewat hidung. Tarik lagi dalam, keluarkan lagi lewat hidung ya Pak. Tarik lagi ya dalam lewat hidung, keluarkan lagi lewat hidung, habiskan lagi. Nah, jadi tarik napas lagi, nah, keluarkan lewat hidungnya lebih sampai habis. Agak batuk nggak apa-apa. Nah, sekarang relax ya, relax ya, santai, minum air ya. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Sekarang kita relax. Relax ya, tenangkan dulu ya. Kalau ada rasa di sini kram ya, kepalanya geleng-geleng, nggak apa-apa. Relax aja, duduk biasa ya. Karena itu memacu detak jantung. Relax, santai. Nah, sekarang napasnya normal. Napasnya hanya lewat hidung, tidak boleh lewat mulut.
Boleh menggunakan hu Allah ya. Tariknya Allah. Hu-nya keluarkan lewat hidung. Tarik lagi Allah. Nah, normal. Sekarang normal. Saya minta komentarnya Pak Maksum, rasanya kayak mana? Dari 1 sampai 10 levelnya di mana? Udah hilang berapa? Kalau tadi kan 10 tuh traumanya. Nah, setelah melakukan terapi ini, terapi pernapasan ini, itu ada di level ke berapa? Berkurang atau masih di tempat? Kalau masih di tempat, kita ulangin lagi. Yang mau merokok silakan, nggak apa-apa. Sembari merokok, tarik napas juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau belajar sama saya tuh nggak ada paksaan. Oh, harus begini, harus begitu ritualnya, nggak. Bebas ya. Yang jelas saya mau ilmu ini bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja motifnya. Nggak kurang, nggak lebih. Ya. Kalau memang dirasakan memang luar biasa, silahkan tulis di kolom komentar ada perubahannya atau enggak. Buat teman-teman yang lain silahkan. Alhamdulillah berarti sisa 6 ya Pak ya. Nah kalau sisa 6 kita ulangin lagi Pak. Oke, minum lagi Pak. Minum lagi. Ya sebelum dan ya Aib ini harusnya ikut live streaming ini. Aib ini mamang sebenarnya. Oke, saya jawab dulu ya. Si Aib. Ikut aja. Diulangin lagi Pak. Atau saya bimbing sekali lagi ya. Oke, sudah minum semua. Ya, sekarang nggak tahu kenapa muka saya jadi kayak kesemutan. Ya, itu reaksi-reaksi memang yang dirasakan karena memang ada kekuatan apa eterik ya Pak ya. Saya ngatakan dimensi eterik ya. Cuman sejengkal Pak, nggak apa-apa. Sabar. Kebas, tapi pas waktu narik nafas ya kita ulang lagi ya Pak ya. Mungkin teman-teman semua yang mau mencoba teknik ini yang mengalami depresi berat ya karena segala macam problem dan kesulitan hidup ya atau memang masalah finansial, boleh coba ini. Oke. Minum dulu ya, minum dulu sebelum dan sesudah harus minum ya. Kita minum dulu. Oke, sudah semua. Boleh air panas, air dingin terserah ya. Nah, kita keluarkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mengeluarkan semua trauma atau kekhawatiran saya, rasa was-was dalam hidup saya. Selama ini yang tidak jelas ya. Keluarkan dari diafragma perut. Sampai kempes ya. Oke, sudah semuanya relax ya. Nah, sekarang kita mulai tarik napas lewat hidung yang dalam ya. Tahan di perut ya. Keluarkan lewat mulut. Bismillahirrahmanirrahim, tarik lagi. Tahan ya. Terus keluarkan. Buat yang agamanya lain atau memang dia Nasrani bisa menggunakan doa Bapak, silakan ya. Kalau memang dia Buddhis bisa menggunakan Sabesata Bhavantu Sukhitata, boleh. Tarik napas dalam, tahan ya, keluarkan. Oke, kita ulangin lagi ya sampai 7 kali. Ini baru 3 kali. Tarik lagi, tahan aja sejenak, keluarkan lewat mulut ya. Ya,
Sekali lagi, oke, nggak apa-apa, Mang Aep. Tapi ikutin aja di sini, Mang Aep. Mang Aep ini dari Majalaya ini. Ini sebenarnya mamang saya. Tarik lagi, oke, nggak apa-apa. Tahan, ya. Keluarkan lagi lewat mulut. Oke, relax ya, kembali relax ya. Kendorkan dulu ya, relax, duduknya benahi dulu, nyaman ya. Sekarang tarik napas lewat hidung ya, dan keluarkan lewat hidung. Keluarkan lewat hidung. Tarik lagi lewat hidung. Keluarkan lagi lewat hidung. 7 kali ya. Tarik lagi lewat hidung. Keluarkan lewat hidung. Baru 3 kali ya. Oke, repetisinya 7 kali. Lewat hidung lagi. Tarik lagi dalam. Keluarkan lagi lewat hidung. Tarik lagi dalam. Keluarkan lewat hidung lagi. Ya. Tarik lagi dalam. Keluarkan lewat hidung lagi. Nah, keluarkan lagi. Nah, gitu ya. Terus tarik dalam lagi. Keluarkan lagi lewat hidung. Sampai habis ya, lewat hidungnya. Tarik lagi dalam. Tahan, keluarkan lagi lewat hidung. Nah, relax, ucapkan alhamdulillah ya. Sekarang tangannya di dada, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini, mulai detik ini ya, di sini atau di sini boleh ya. Saya sudah merasa nyaman, saya sudah aman ya. Kekhawatiran saya sudah selesai ya. Rasa was-was saya sudah selesai. Stres saya sudah selesai ya. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam diriku, sebut namanya ya. Sebut binnya. Qadarullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kiramil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu tangan kanan, ini karena kebalik ya, ini tangan kanan ke kiri ya. Boleh diulangi nggak apa-apa. Kalau memang masih rasa was-was boleh silakan ya. Kalau sudah, coba minum air lagi ya. Silahkan minum air lagi. Ya. Nah, kalau itu silakan yang mau ngopi, monggo silakan. Mang Aib silakan komen di kolom komentar, gampang itu mah. Si Sule ngomongnya mah hadir gitu. Jika ayam tadi mengucapkan salam tuh. Mang Aib ini tinggal di Majalaya. Bos Benang nih mah yang hadir. Ya, kita video sedikit, tidak bisa nambahkan tamu. Oke, Pak Maksum. Tadi kan levelnya 10 turun jadi 6 ya. Nah, sekarang dari 6 ini turun lagi nggak? Kita hilangkan langsung ya. Kecemasannya, kekhawatirannya, trauma-traumanya ya. Silakan tulis di kolom komentar Pak Maksum. Buat teman-teman yang lain yang mengikuti ini, silakan tulis di kolom komentar apakah ada perubahan ya. Pak Ardan silakan. Ini mic-nya hidup. Oh ya, masih hidup, alhamdulillah. Ngeramein live streamingnya Kisami Haji. Paling sekarang tinggal 3. Nah, tinggal 3 itu harus diulang lagi, Pak. Ya, karena durasinya memang nggak boleh terlalu panjang di sini. Pak Maksum bisa sembari nonton, Pak Maksum silakan ulangin lagi ya. Nanti kalau sudah selesai ya,
kita cas ulang, ya, cas ulang energi. Kita gabungkan mental power kita, inner power kita, sama memang kekuatan ini ya, soul power ya. Alhamdulillah lebih tenang ya. Terima kasih Pak Ardan komentarnya. Kita cas charger lagi ya. Oke, Pak Maksud nggak apa-apa ya. Nanti bisa diulangin sendiri di rumah. Kita charger. Nah, teman-teman semua saya harap angkat tangannya ke atas ya. Lurus ke atas ya. Jempolnya begini ya. Ini genggam yang kuat. Jempolnya gini di atas ya. Duduknya santai aja, mau di gaya mana aja boleh. Tarik napas lewat hidung dan keluarkan lewat hidung. Nah, terakhir itu keluarkan lebih banyak lewat hidung. Tariknya sekali, keluarkan sekali. Ya, boleh diulangi repetisi 3 kali. Kita ulang lagi. Oke, sekali lagi. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah ya. Ucapkan ke dada. Mulai detik ini saya merasa aman, saya merasa selesai, trauma saya sudah selesai. Mulai detik ini, saat ini trauma saya, sebutkan napasnya, namanya, binnya, saya sudah dilindungi, diselamatkan, ya, dicintai, ya, dijaga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dari bacaan Fatihah mungkin agak berbeda dengan teman-teman semua. Ada alasan tertentu bagi saya. Karena saya dari kecil diajarkan sama yang SPI, yang di Cigareleng. Kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau selamat, ya, kalau kamu mau segalanya yang kamu inginkan di dalam hidupmu, maka bacalah Fatihah seperti anak kecil ya. Jadi Fatihah itu huruf per hurufnya saya baca seperti ini. Ya, mohon maaf bagi yang memang para sesepuh ulama ya. Karena ini saya dapatkan memang dari yang saya, yang SPI di Cigareleng, dan itu momen yang sangat membekas bagi diri saya. Sebelum beliau wafat, dia juga memberikan saya tongkat ya. Tongkatnya apa ya? Bahasa tongkat itu tongkat kayu dan rotan sebenarnya. Dia ngajarkan saya seperti ini, bacaan Fatihah. Mungkin ini saya ijazahkan juga ya buat teman-teman semuanya, ajastuka qabiltu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ucapkan doa apa yang kalian inginkan. Misalnya, saya sudah selesai dengan kecemasan saya. Amin. Nah, insya Allah saat itu semua kekhawatiran, kecemasan teman-teman semua akan sirna dengan sendirinya. Karena kita tidak bisa melepaskan diri kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap juga kita minta backing dari yang paling tinggi, yaitu Allah itu sendiri ya. Karena kita adalah makhluk yang kecil di matanya, makhluk yang lemah, ya, makhluk yang tidak ada daya dan upaya, ya, hanya pertolongan Allah semata. Insya Allah ilmu-ilmu yang saya terapkan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya. Kalau memang dirasa kurang, silahkan komentar apa yang mau ditanya. Ya. Buat Pak Maksum, bagaimana saat ini? Apakah memang yang 3 ini kita lanjut atau memang bisa sendiri ya? Nanti kita lanjut di video call aja langsung sama saya. Saya jawabin dulu si Mang Aib ini nih. Mang Aib ya dulu ya. Kalau langsung telepon kayaknya saya blok itu. Nah, buat teman-teman ini ada yang WA juga sama saya yang utangnya banyak katanya. Utangnya banyak banget. Paling gampang ya. Saya kemarin mengajarkan apa? Foto ya, ukurannya berapa apa aja, foto yang sekarang lebih ya, bukan yang lama.
berwarna, di belakangnya ditulis Evata. Kayaknya saya kemarin ngajarkan itu ya. Oke, saya tulis lagi di sini. Ya. Evata. Duh. Ini spidolnya habis sisan. Ya. Di belakang foto Evata seperti ini ya. Yang banyak utang piutang. Tulis di belakang foto. Terus fotonya taruh di cermin. Setiap kali bercermin ucapkan 3 kali aja Evata, Evata, Evata ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman malam ini juga boleh kalau memang punya utang piutang yang memang harus cepat dilunasi ya. Ambil bawang putih ya. Bawang putih 3 biji. Sama kulit-kulitnya ya. 3 biji ya, bukan 3 gembolnya, bukan 3 biji. Sama kulit-kulitnya nggak apa-apa. Masukkan di air, dalam air minum ya, di gelas ya. Masukkan air dalam gelas ya. Kasih juga garam. Garamnya boleh garam halus, garam kasar, atau garam-garam merek-merek yang kayak Revina. Boleh garam apa aja yang ada di rumah. Terus tuliskan nama kalian di kertas, masukkan ke situ. Bacakan Fatihah yang saya ajarkan tadi sebanyak 41 kali. Setelah bacakan 41 kali, buang di lubang WC ya. Dengan niat saya sebut namanya, binnya, lunas, hutang saya sekian, lunas. Nah, masukkan ke lubang WC terus siram. Cuman itu aja, itu runai arainya ya. Saya katakan itu runai arai yang memang cepat lunas ya. Sama di tangan itu saya spidolnya habis ya. Saya ada spidol yang lain mungkin ya. Atau kalau teman-teman boleh juga ini, yang ini ditulis di tangan boleh ya. Tapi kalau mau kaya bukan itu sebenarnya. Ada runai arai yang apa ya, memanggil magnet uang ya. Kalau orang banyak utang itu ya harus dibayar. Ini ada yang ini nggak apa-apa. Yang penting kan saya nggak nyebut nama. Saya nggak punya pena ya. Kalau pena kira-kira kelihatan nggak ya buat teman-temannya? Oh, ada pena. Ya. Tulis seperti ini ya. Ini ya. Ini kan ada ruang ini ya, ada ruang kosong. Di sini bisa ditulis ya. Ini tulisnya begini aja, ya. Ya. Terus lingkarin. Nah, ini untuk magnet uang. Usahakan pakai spidol warna merah ya. Ini untuk menarik uang, magnet uang. Jadi kalau teman-teman belajar tentang magnet uang, saya nggak ngomong yang magnet-magnet yang lain ya. Ini khususnya magnet uang ya. Nanti kalau saya ngomong magnet-magnet yang lain dibahas teman-teman yang lain, nanti ada yang kesinggung lagi. Oh, itu punya saya katanya. Dan ini magnet uang ya. Magnet uang itu maksudnya menarik uang ya, uang masuk. Kalau kalian mau kaya nih, biar utangnya kebayar. Tiap hari sebelum berangkat kerja, pasang ini aja. Ya, begini. Boleh screenshot ya. Alhamdulillah Pak Maksum ya. Tapi nanti tetap saya janji tadi saya akan video call langsung ya. Jadi kita akan bicara tentang privasi ya. Habis itu nanti Mang Aib boleh menghubungi saya juga, nggak apa-apa. Saya belum tahu nomor Mang Aib itu. Lost kontak sejak meninggalnya almarhum Mang Asep. Saya belum kontak-kontak sama orang-orang Majalaya. Dan tahu di grup ada nggak itu, di grup keluarga API itu. Ada satu lagi yang memang apa ya, tentang uang bibit ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah lihat channel tentang uang bibit ya. Oh ya, untuk teman-teman yang masih setia bergabung di sini, saya ucapkan terima banyak kasih ya. Karena sudah banyak nerima ya harus banyak ngasih juga ya. Itu prinsip saya. Alhamdulillah. Jadi benar-benar memang kita kupas tuntas benar apa yang kalian memang mau pelajarin tentang metafisika, supranatural, pengobatan alternatif, healing set, atau memang yang pernah kalian pelajarin ya.
saya akan ngasihkan lebih simpel secara detail, dan ilmu ini insya Allah belum ada ya di channel-channel YouTube yang lain. Jadi biar gak kesinggung, yang konten kreator yang lain gak kesinggung, merasa sudah itu punya dia, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi saya juga punya buku yang saya rilis juga, saya perbaiki di 2004 ya. Dari tahun 90 itu saya sudah menguasai ilmu-ilmu ini, dan saya memang mau membagikan. Niat saya itu, saya pernah mencetak ini 100 eksemplar ya. Dan itu saya bagikan cuma-cuma. Nanti insya Allah kalau di link nanti saya bikinkan e-booknya ya, digital, buku digitalnya, teman-teman bisa beli di situ dengan harga 100.000 ya. Nggak banyak kan 100.000. Ya, kan kita belum tahu sumber yang rasa takut ini muncul dari mana, dari orang yang tidak suka, atau memang dari keluarga, atau memang dari sesuatu yang dunia astral, yang saya asumsikan dunia astral, atau memang ada sisa jiwa yang di dalam yang kita akan hancurkan juga ya. Buat teman-teman yang memang merasa ada sisa jiwa, boleh di sini langsung saya beresin lah, nggak apa-apa. Terima kasih juga Pak Mangsum kalau memang sudah dari level 10 menjadi habis ya. Ya, insya Allah ya. Kemarin memang sudah mau dibikin ya. Cuman ada beberapa hal memang saya ngajukan ke link itu, kan menunggu 3 hari, dan itu ditolak karena ada mungkin adminnya yang administrasi yang belum saya lengkapi, dan itu akan dimanajerin oleh adminnya ya, calon mantu saya nanti insya Allah lah ya secepatnya. Tapi memang prioritas saya itu di 2026 bulan 3 sebenarnya, habis lebaran atau habis apa gitu, karena memang sebelum habis lebaran ini jadwal di keluarga juga banyak ya. Oh ya, buat teman-teman semua yang berada di Lampung Barat, tanggal 25, 26, 27, saya membuka praktek umum ya, untuk semuanya di Lampung Barat, Sumber apa ya? Di Sumber ya, bahasanya Sumber, Desa Purajaya, Wetebu ya, arah Wetenong, arah Pajar Bulan. Buat teman-teman yang ada di sekitaran itu, silahkan kontak di saya, ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan ketemu di sana secara offline, dan saya akan benahi semua. Kalau memang bisa saya kasihkan solusi ya. Kita kembali lagi ke yang memang lagi terlilit hutang ya. Poinnya gini, kalau memang hutang itu memang sudah banyak dan jatuh tempo, udah gak tidur aja, nggak usah fokuskan oh besok deadline jatuh tempo atau segala macam. Enggak, itu malah justru memanggil apa ya, mental kekurangan, dan kita tidak akan mendapatkan rezeki kalau udah kayak gitu. Ya biasa aja, lupain aja. Kalau bahasa saya sebodok teing lah ya, takarapmu dewe lah, dah gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu, oh besok utang, nggak, nyantai aja. Kadang rezeki itu pasti datang. Nah, kalian cukup mau apa, pakai runai arah ini aja, ya insya Allah rezeki akan mengalir sendiri. Buat teman-teman yang masih punya seorang ibu, ya mungkin malam inilah ya saya ngomong, ya coba kasihkan duit, ya sama ibunya yang masih hidup, kasih duit, nih mak, atau nih bu, atau ini mah, gitu. Rezeki, walaupun kalian gak ada, misal di dompet cuma ada 50.000, kasih aja. Kenapa harus dikasihkan? Karena nasib itu ada di seorang ibu, sedangkan nasab itu ada di bapaknya ya. Jadi kalau mau berubah nasib ya, sering-sering ngasih duit sama ibunya ya. Seorang ibu itu beda dengan seorang bapak ya. Kalau kalian jatuh ya, mungkin seorang ibu akan merasa apa ya, anaknya kurang jagaan, pasti dipeluk ya. Tapi kalau bapak ya, cara mendidik anaknya tuh ya udah biarin aja dia jatuh gitu. Nah, nangis lah. Sebenarnya dia bukan nggak cinta, dia cinta, tapi cara apa menunjukkan rasa cintanya
dia dengan mendidik, karena seorang laki-laki itu apa ya, maskulinnya ya memang harus kuat gitu. Sedangkan seorang ibu tuh feminimnya ya, energi feminimnya lebih lembut, dan dia pasti akan melindungi, dia akan memeluk, dia akan menanyakan sakitnya di mana segala macam, dan itu rasa cinta yang ditunjukkan oleh seorang ibu. Sedangkan seorang bapak, dia menunjukkan rasa cintanya dengan cara mendidik anaknya biar kuat, biar mandiri ya, karena sepak terjang di dunia realita itu luar biasa. Nah, saya mengatakan ngasih uang ke ibu itu bukan untuk mencari berkah atau ngelap berkah, bukan, tapi memang itu membuka saluran energi rezeki, khususnya energi uangnya. Karena uang itu adalah energi yang memadat ya. Kalau kita ngasih uang ke seorang ibu ya, seberapapun kita kasih itu luar biasa. Kalau ibunya sudah nggak ada, mertua boleh. Kalau mertuanya nggak ada, ya coba pagi Sabtu ya, jangan pagi Jumat besok ya. Pagi Sabtu sambangi makamnya ya. Sedekahkan buat orang yang ada di situ, buat atas nama ibunya. Ingat sekali lagi saya ngomong, nasib itu ada sama ibu, nasab sama bapak. Ya. Jadi nggak apa-apa. Sedekahkan aja atas nama ibu, Pak. Karena itu membuka jalur nasib nih. Kalau memang nasib pengen berubah, Mak, saya pengen berubah nasibnya. Nah, ibunya nggak ada. Ya udah saya sedekahkan atas nama beliau, ya. Fulan binti Fulanah, saya sedekahkan, Mak, ini biar nasibku agak berubah, Mak. Aku juga kepengen ini. Enggak apa-apa, orang sukses itu harus punya keinginan yang sangat-sangat kuat sekali. Tapi kalau ingin bahagia, nggak usah punya keinginan. Ya, cukup apa adanya, itu bahagia. Jadi ada perbedaan. Jadi nggak terlalu memaksakannya. Daripada kita belajar yang terlalu memaksakan kehendak dengan apa ya, mental power yang ada di pikiran kita, uang datang dari segala arah atau segala macam, sedangkan uang itu nggak ada tahu sumbernya dari mana, ya, itu memaksakan. Nah, kita menggunakan kekuatan jasad ya, jasad, saya nggak katakan yang itu kekuatan jasad kita dengan media tubuh kita sendiri. Ya, kita ini adalah DNA dari para leluhur kita, khususnya seorang ibu yang melahirkan kita. Ya, kenapa nggak kita sedekahkan aja buat dia? Jangan makanan ya, berupa uang ya. Jangan makanan atau beliin ini untuk ini, enggak. Berupa uang, sedekahnya benar-benar berupa uang atas nama ibunya. Insya Allah ya, dalam seminggu, insya Allah ada perubahan. Sering-sering zikirnya gini ya, kalau punya utang itu apa ya? Saya pernah baca di salah satu kitab, dan itu sebenarnya bacaannya ada di Yasin Fadilah sebenarnya. Subhana an kulli madjun, subhana an kulli mahzun, subhanallah, apa ya, pokoknya itulah. Saya nggak ini, cuma nanti saya akan buka ya, coba ya. Coba. Minta tolong itu Yasin Fadilah itu, Mi. Mohon maaf ya kalau itu memang agak lupa, karena memang saya serius membahas ini ya. Yasin Fadilah, sayang. Kalau banyak utang itu aja baca ya. Saya akan buka ini Yasinnya sudah tua banget ya. Dan ini benar-benar setiap habis subuh saya baca. Sama habis asar, ba'da subuh saya masih baca. Di sini saya beberapa catatan juga ada, saya coret-coret juga ya. Teman-teman bisa cari di Yasin Fadilah, mungkin di belakangnya ya. Kalau memang memiliki utang yang memang harus segera dilunasi, silahkan baca ini aja. Ya, saya lihat dulu biar nggak kesalahan baca. Ini tulisan Arab semua, nggak ada bahasa Indonesianya, nggak ada bahasa premannya. Oh, kita baca di sini, kita sholat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Ya mufariju faris anna, ya mufariju faris anna, ya giyasal mustaghisina,
Agisni, sebutkan niatnya. Ya Rahmanu irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ja'alta yasin shifa aliman qara waliman quriya ala alaihi alfa sifain wa alfa dawain wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa nikmatin wa samaitaha ala lisani nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'imata ta'un li sahibiha ghairad daraini wa tatafawana kulla su'in wa baliyati husnin wa taqdiyal hajatina ifasna anil fadai wa ifasna anil fadail fakri wadain, sebut namanya binnya. Subhana munafisi an kulli madjun, subhana mufaridi an kulli mahzun, subhana man jala qazainahu bainal kafi wan nun, subhanahu iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, fa subhanalladzi bi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya batas itu sering didawamkan ya, insyaallah utang-utangnya terlunas ya. Dan ini pernah saya coba, jadi saya bisa ngomong ya. Kalau orang pernah mulai dari nol, saya mulai dari minus. Dan itu amalan yang saya dawamkan. Sudah sampai sejauh ini, mau lanjut apa kita sudahi? Silakan tulis di kolom komentar. Yang mau istirahat silakan istirahat. Kayaknya mulai tambah panas ya. Saya berharap ini yang saya kasihkan di sini ya, edukasi yang saya kasihkan di sini benar-benar memang bisa berubah ya. Kalau memang yang tadi stres, memang ada perubahannya ya. Jadi benar-benar apa ya, ada sesuatu yang memang dirilis ya dalam hidup kita dan dia keluar dengan sendirinya dengan secara alami. Nah, kalau memang mau dilanjut silahkan tulis lanjut gitu. Kalau memang oke, sudah ya saya sudahin batas ini aja. Buat teman-teman semua silahkan tulis di kolom komentar mau lanjut apa kita sudahi. Saya izin juga ini nanti saya rekod, insya Allah saya akan upload di YouTube ya. Karena memang banyak teman-teman juga yang pengen ikutan di live streaming, tapi saya nggak mau di YouTube. Saya lebih enak di Facebook ya. Mulai saya ini saya tampilkan, ya boleh mulai. Fokus satu aja ya Pak, jangan terlalu banyak. Mulai saat ini saya tenang. Mulai saat ini semua masalah saya selesai. Udah cukup itu aja. Jangan terlalu banyak karena otak itu hanya bisa membaca, nggak terlalu banyak, hanya fokus kepada satu bidang aja. Ya, boleh nggak apa-apa, dilindungi Allah ya. Tapi fokuskan dulu mulai saat ini saya tenang dan mulai saat ini semua masalah saya selesai. Udah gitu aja cukup. Kalau yang dipelajari Pak Maksum mungkin ada bahasa seperti ini. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya. Mulai saat ini saya sudah merasa tenang. Dan mulai saat ini ya, semua masalah saya selesai. Udah gitu aja. Boleh? Ya sembari gini ya Pak. Atau tangan dua nggak apa-apa. Ya. Ya. Biasanya kita mulai dari sini dulu ya, kanan kiri ya. Boleh, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Dan mulai saat ini semuanya sudah selesai. Dan mulai saat ini semua masalah saya selesai. Boleh sebelahnya juga ya, sini ya titiknya. Ya. Nah kemudian kita ini, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya.
Mulai saat ini, mulai detik ini, semua masalah saya selesai, ya. Kembali kepada ini, ya. Ini, ya. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Dan mulai saat ini, semua masalah saya selesai. Oke. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Dan mulai saat ini, mulai detik ini, semua masalah saya selesai. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya. Mulai saat ini, mulai detik ini dan seterusnya, semua masalah saya sudah selesai. Ya. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya. Mulai saat ini, mulai detik ini juga dan seterusnya, semua masalah saya selesai. Ya. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Dan mulai saat ini, mulai detik ini dan seterusnya, saya merasa aman, saya merasa senang, saya kembali seperti semula, sedia kala. Ya. Terima banyak kasih, terima banyak kasih. Ya. Sini, ya, di antara tulang selangka ini boleh diketuk. Ya. Tangan kanan boleh. Ya. Ini kanan terbalik, ya. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Dan mulai saat ini, mulai detik ini juga dan seterusnya, saya sudah, semua masalah saya sudah selesai. Ya. Saya bersyukur dan terima banyak kasih, terima banyak kasih. Ucapkan alhamdulillah. Itu boleh, cuman begitu aja. Kalau untuk memanggil rezeki ke berkelimpahan, tinggal dirubah konteks kata-katanya atau kalimatnya, ya. Jangan lupa ngopi. Kalau dekat Pak Maksum, saya seduin kopi dari Lampung Barat. Ini asli, kopi nanam sendiri, ya. Dari kebun sendiri. Apa ya, luar biasa sih rasanya. Original banget, ya. Robustanya luar biasa. Nggak ada asam-asamnya. Oke, buat teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini sudah menunjukkan pukul 21.30. Sudah 1,5 jam ya. Tanpa terasa. Buat teman-teman yang lain, Bu Yanti atau segala macam, silakan tulis di kolom komentar. Malam ini juga saya akan upload, ya, di channel YouTube Kisah Miyaji. Saya akan tuliskan linknya. Kalau yang belum subscribe, mau follower juga boleh, silakan, nggak apa-apa. Oke, saya tuliskan di kolom komentar, ya. Saya akan bagikan linknya. Oke. Ini YouTube Kisah Miyaji, ya. Ya, gampang sakit. Yang jelas kalau udah trauma kayak gini, pasti kena psikis, kena anxiety disorder, lambungnya, ketukan lambung juga. Yang paling parah yaitu berak darah, muntah darah, Pak. Karena kalau udah sampai ke katup ini ya, lambung, ya, dia ke apa, bagian ulkus, itu bisa, kalau sobek bisa muntah darah itu, Pak. Jadi kalau terapi malam ini emang insya Allah, ya, udah tadi terbukti bisa mengurangi rasa kecemasannya. Dadanya lebih lapang. Kalau obat herbal yang saya sarankan cuma air gedebong pisang, ya, Pak, ya. Jadi gedebong pisang itu bisa dicoblos pakai sendok bebek, ya. Sendok bubur, coblosin, nanti keluar airnya, airnya diminum. Boleh pagi, siang, sore boleh, nggak apa-apa. Oleh seharian juga ditadain. Kalau zaman saya kecil dulu, pohon pisangnya ditebang, ya. Sepinggang itu, ukuran sepinggang, terus dikerok, ya, tengahnya itu. Terus ditutupin pakai daun pisangnya.
nggak berapa lama, mungkin 5 menit itu ada airnya, kita bisa pakai sendok irus itu, kita ambil airnya untuk diminum, dan itu obat untuk anxiety disorder yang paling ampuh ya. Buat teman-teman juga yang memang apa ya, kerusakan ginjal ya, untuk recovery-nya boleh menggunakan air tersebut. Ya pasti kalau flu, meriang ya itu karena memang bawaan dari lambung, Mbak. Kalau rata-rata orang stres itu pasti lari yang lambung. Makanya saya bilang tadi, untuk mengurangi atau merilis stres atau beban batin ya, harus jalan kaki olahraganya. Nggak perlu lari, jalan kaki aja. Sampai keluar keringat udah, itu aja. Jadi bebannya itu akan berkurang. Jadi sering-sering jalan kaki, Pak. Kalau bisa kita jangan pakai alas kaki atau jangan pakai sendal ya. Kalau bahasa Jawanya itu udah lama ya, jadi tanpa alas. Jadi dia memang benar-benar merilis semua stres-stres kita. Orang stres itu adanya di perut, Pak. Buat teman-teman semua ya, saya ingatkan, stres itu ada di perut. Beban-beban segala macam mental itu adanya di perut. Jadi kalau kita jalan kaki, ya kalau saya sih lapangan bola itu 12 keliling ya. Boleh jalan kaki, boleh lari kecil, nggak apa-apa. Itu nggak usah dipaksakan. Itu langsung hilang. Ya. Ini Bung Niko baru nongol ya. Jadi kalau tadi kita udah bahas apa ya, tentang merilis trauma, anxiety disorder, psikosomatis, skizofrenia, itu dengan teknik-teknik yang saya ajarkan tadi, juga menggunakan amalan yang memang untuk mencharger ya, ulang energi kita ya. Kita selain juga kita menggunakan mental power, inner power, juga menggunakan soul power atau kekuatan jiwa kita, nyatukan jadi satu dengan amalan yang saya ini. Mungkin teman-teman yang ketinggalan nanti bisa nonton ulang video ini. Saya juga menggunakan runai arai yang di tangan supaya untuk memanggil uang ya, manggil uang. Nah kalau kebanyakan di sini pasti juga punya musuh ya, atau memang punya utang yang memang belum dibayar sama orang. Nanti saya kasih runai arainya sebenarnya. Dan itu menulisnya sangat ya, terima kasih Bung Niko. Jadi membuat musuh gentar itu nggak usah pakai amalan apa-apa, cukup runai arai aja. Ya. Cuman spidol saya ini kan lagi error ya, habis isinya. Saya akan buatkan runai arai yang kira-kira mau menagih utang ke orang, tapi orang itu nggak mau bayar karena memang dia punya power juga atau punya apalah bahasanya, dengan asumsi dia memiliki pegangan lah bahasanya. Itu kita cukup fotonya, nanti kita tulis di belakang fotonya, terus fotonya itu kita bawa, dia akan gentar kalau melihat kita. Oke ya, saya lihat dulu di catatan saya ya. Simple sebenarnya. Ya, mungkin teman-teman bisa di screenshot aja ya. Nanti di screenshot aja. Saya gambarkan dulu. Saya pakai pena ini. Jadi membuat musuh gentar itu cukup begitu aja kok. Terus nama orangnya. Nah cukup begini ya. Teman-teman bisa cari foto aja mungkin di sosial media atau segala macam, bisa ya. Ini bisa di screenshot ya, yang ini ya, yang ini. Nah itu, tulis di belakang fotonya, terus tulis namanya lengkap ya, sama panggilan. Kadang-kadang namanya sama panggilan berbeda, itu bisa di screenshot ya. Nah itu fotonya ukuran yang mungkin 2R aja atau kecil 1R ya, tulis di situ, kantongin. Nah, kalau mau lebih seru lagi, taruh apa ya, daun sirih yang ketemu ruas di belakang foto itu, dilipat ya, dilipat. Karena kita nulisnya di belakang fotonya, dilipat dan kita bawa untuk menagih utang.
Insya Allah orang yang kita tagih itu gentar kok. Mau katanya dia punya pegangannya, perewangannya segede gunung juga nggak urusan gitu. Itu runai arai untuk menundukkan musuh, ya, atau untuk menagih utang. Tapi kalau untuk bayar utang yang tadi ya ritualnya cukup menggunakan bawang putih tadi ya. Kalau teman-teman ketinggalan silakan ulangin video ini. Nanti saya record, saya akan masukkan ke channel YouTube saya. Yang malu nulis di kolom komentar boleh langsung WA saya. Jadi saya langsung bahas, tapi tidak menyebutkan nama. Mana sih ya? Sule tadi ya? Sule tadi hilang. Sebenarnya rame di YouTube sih. Kemarin saya sudah sempat masukkan di YouTube juga, rame dari mana-mana, ada yang dari luar juga. Cuman karena beberapa orang merasa keberatan, akhirnya videonya saya hapus ya, mohon maaf ya. Dan ini saya bahas tentang apa ya, pengobatan alternatif ya, konsultasi supranatural dan runai arai. Sekitar runai arai, mungkin teman-teman baru mendengar istilah runai arai, atau orang-orang bilang apa, jimat lah ya, atau tamami ya. Yang jelas tidak ada motif apapun, emang pengetahuan yang saya ketahui selama ini saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Oke, ada yang mau lanjut atau kita sudahi, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau lanjut, kita lanjut. Bung Nikor, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, nih kopinya mantap banget ya. Saya sudah dapat kirimannya. Oke, silahkan Pak Maksum. Jauh juga Pak Maksum kalau mau ke WC dari Lampung ke kota Sukabumi ya. Cukup ke belakang aja ya. Apa ciri-cirinya kalau kita sudah stres? Nah, kita bahas gitu dikit ya. Orang stres itu yang jelas dia gampang ke kamar mandi. Jadi bukan diabetes. Bentar-bentar dia buang air kecil ya, kamar mandi. Itu stres. Itu udah menandakan bahwa tubuh kita stres atau depresi. Jadi segera digunakan teknik yang tadi agar kita mempunyai kekuatan tersendiri ya. Gimana iman mau kuat kalau tubuh kita aja nggak kuat ya. Ini ada teman yang agak berbeda nih. Oke, saya akan mungkin agak ngasih apa ya, sedikit wejangan ya. I'm going to show you how to connect with the real you ya. Instantly, all you need to do is this to dig. Okay, number 1, feel the energy within your body, not your hand, not your arm, not your leg, not your head ya. Not your gotta go within and feel that energy pulsating, just it ya. Jadi cuman rasakan aja di dalam tubuh ya. The more attention you pay to it, the more it will go. Jadi kalau memang kita merasakan energi itu, dia biarkan dia tumbuh sendiri ya. You did it great. Jadi jadilah hebat di bidangmu, jadilah apa yang terbaik dalam dirimu ya. That is step 1 ya. That is you. That energy is you. Without that energy yourself, wouldn't be alive. Nothing would be alive. It is you that keep everything alive and intact. The second part, yeah, you need to do a little bit more work.
but this is how surrounding. Jadi mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar ini ya. Be aware of you as in you ya, yang ada di dalam diri ya. Forget about story. There's no story, nggak ada drama-drama. Forget about your gender. There's no gender, nggak ada jenis kelamin. Lupakan itu semua. Forget about your ethnicity, yang nggak ada ras atau suku, ya. Your color, nggak ada warna kulit apa. Lupakan semua ya. Forget about all of that and just be present with the me. Jadilah dirimu yang terbaik, keakuannya ya. The I ya, jadilah inilah aku gitu. With the state of being, just be for the state, for the sake of being. Jadi jadilah dirimu yang sebenarnya ya. Kemudian di-combine ya, yang pertama dan yang kedua jadikan satu. Gak perlu memberikan label, gak perlu komentar atau segala macam ya. Karena itu semuanya ilusi sebenarnya. Kalau bisa menyatukan itu semua, ya udah, sebenarnya kalian sudah mengenal diri sampean sendiri. Nggak perlu yang lain. Jadilah cahaya yang bersinar dimanapun kamu berada. Itu aja. Jadikan di sekelilingmu cahaya yang terang. Jadi orang yang dekat kamu tuh merasa mendapatkan pencerahan. Jadi kita nggak menjadikan suatu tekanan bagi lingkungan kita, tetapi kita adalah sesuatu yang memang emas di mata mereka ya. Ada yang mau dikomentarin atau ada masih yang keluhan-keluhan ya, berkisar sekitar anxiety, psikosomatis, skizofrenia atau rasa ketakutan yang apa ya, tidak ada asal muasalnya ya, nggak ada juntrungannya. Silakan komentar. Atau memang medis non medis. Atau ada yang belum mengerti ya. Kalau belum, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan memberikan solusi yang terbaik ya di bidang saya. Bung Niko kopinya enak loh. Saya ngopi kopinya kiriman Bung Niko nih. Buat teman-teman yang mau ikut cicipin kopi ya, khususnya yang sekitaran Bandar Lampung, silakan mampir ke gubuk saya, kita ngopi bareng ya. Udah nendang banget ini, cuman sesendok aja udah nendang banget. Saya juga punya kopi Lampung Barat yang nanam sendiri ya, dari kebun. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Saya akan akhiri live streaming malam ini. Ya. Semoga bermanfaat dan menjadikan apa ya, tambahan wawasan bagi teman-teman semua, bahwa kita memang benar-benar harus mengenal diri kita, tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita, agar kita lebih kuat dan berubah dari sebelumnya. Saya akhiri. Oke ya Pak Maksum, saya akhiri live streaming malam ini. Mungkin kalau memang ada waktu senggang, saya akan lanjutkan di live streaming berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru ya. Kita kupas berbagai macam bidang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.
Rahayu, Rahayu, Agung Dumadi dari Isami Aji. Terima banyak kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe and like-nya serta komennya. Ditunggu ya.